Saya akan memberitahu mereka secara langsung bahwa Anda adalah dermawan yang menyelamatkan kakek saya dan saya di Indonesia. Mengenai identitas aslimu, aku akan mengatakan bahwa aku tidak tahu sebaik mereka, jadi mereka seharusnya lebih mempercayainya. Tama juga tahu bahwa krisis keluarga hari ini meskipun utuh. Namun identitasnya sendiri tentu menjadi fokus perhatian keluarga Polan. Dengan kekuatan keluarga Polan, jika mereka benar-benar mengikuti petunjuk untuk menyelidiki. Entah itu dari Gemma untuk memulai, atau dari Sinta, menemukannya hanya masalah waktu. Jadi, yang ingin dia lakukan bukanlah membuat keluarga Polans menyelidikinya. Namun membuat keluarga Polan tidak mau menyelidiki, atau bahkan tidak berani menyelidiki. Jadi, dia berkata kepada Sinta, setelah mengirim keluarga Polan ke tempat yang aman. Pastikan untuk menjelaskan, oh tidak, untuk memperingatkan mereka, jangan mencoba menyelidiki identitas saya dalam bentuk apapun. Katakan saja bahwa saya adalah orang yang ksatria dan adil, tidak suka dikenal. Lagi pula, tidak suka diselidiki, jika tidak, konsekuensinya akan ditanggung sendiri. Sinta ragu-ragu sejenak dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi segera melepaskan ide itu dan berkata tanpa daya, saya kenal Tuan Renza, jangan khawatir. Tama menatap Karl lagi dan berkata dengan serius, Tuan Yanuar, akan sulit bagimu untuk mengambil lebih banyak masalah malam ini. Karl merasa tersanjung dan berkata, Tuan Renza, kamu terlalu sopan. Saya berterima kasih kepada Anda karena memandang saya pasti akan memenuhi kepercayaan penting. Tama mengangguk dan berkata kepada Tasya, Tasya, tugasmu sekarang adalah memastikan tidak ada yang memengaruhi konser Gemma. Dan setelah konser selesai, hubungi keluarga karyawan yang meninggal. Dan beri mereka cukup uang pensiun dan tutup mulut agar mereka tidak mengungkap masalah ini, mengerti? Tasya berkata dengan ragu-ragu, Tuan Renza. Bagaimana jika ada anggota keluarga yang tidak setuju dan harus membahas pernyataan? Tama berkata dengan serius, 1 orang, $10 juta, uang ini akan saya bayar. Sekaligus memperjelas dengan keluarga, dalam hal ini mereka juga bisa memanggil polisi. Tetapi polisi pada dasarnya tidak mungkin melakukan keadilan untuk mereka. Dan, jika mereka memanggil polisi, kemungkinan akan mengarah ke tangan hitam di balik pembalasan. Ini bukan sensasionalisme, lagi pula, keganasan organisasi ini belum pernah terlihat sebelumnya. Mereka bahkan tidak menempatkan keluarga Polan di mata mereka. Keluarga para korban ini, mereka bahkan cenderung tidak memperhatikan mereka. Berbicara di sini, Tama memberi sedikit pukulan dan melanjutkan. Saya tahu saya mengatakan ini sedikit tidak simpatik dan bahkan sedikit kejam. Tapi ini juga situasi yang paling realistis, bagi mereka, pembunuhnya terlalu kuat. Mereka seperti memukul batu dengan telur, jadi solusi terbaik adalah hidup dengan baik setelah mendapatkan kompensasi dalam jumlah besar. Adapun mereka yang menginginkan keadilan, saya yakin keluarga Polan pasti akan mendapatkannya kembali untuk mereka di masa depan. Jika keluarga Polan tidak memiliki kemampuan ini, maka aku pasti akan mendapatkannya kembali untuk mereka juga. Pada saat ini, nada suara Tama tegas dan tegas. Dan Tasya tidak bisa menahan perasaan kagum di hatinya saat dia menyaksikan. Pada saat seperti ini, mendengar kata-kata Tama benar-benar memberinya banyak dorongan. Jadi dia buru-buru berkata, baik Pak Renza, setelah pertunjukan, saya akan berkomunikasi dengan keluarga mereka. Tama mengangguk dan berkata dengan serius, selain itu, mayat korban membawa mereka untuk penguburan gratis. Jika ada staf rumah tangga bersama mereka, bayar untuk membantu mereka mengangkut sisa-sisa atau abunya kembali ke rumah. Jika keluarga mereka bersedia datang ke Amerika Serikat, maka bayar untuk mengganti semua biaya. Biarkan kerabat mereka datang untuk mengambil almarhum ketika saatnya tiba. Saat dia berbicara, Tama melanjutkan, kamu memberitahu mereka untukku, uang yang mereka ambil dulu. Tetapi jika kita tidak memberi mereka kebenaran dalam 3 tahun, mereka selalu dapat memberitahu dunia tentang hal itu. Oke. Tasya setuju tanpa berpikir dan berkata,
Tuan Renza jangan khawatir, saya pasti akan berbicara dengan semua keluarga korban. Bagus, Tama mengangguk, memandang Sinta dan Karl, dan berkata kepada beberapa orang. Aku akan menyerahkan sisanya kepada kalian semua, aku akan kembali ke kotaku dulu. Setelah mengatakan itu, dia melengkungkan tangannya ke mereka berdua dan berbalik untuk berjalan kembali. Ketika dia kembali ke kotak, di luar jendela dari lantai ke langit-langit. Pertunjukan gema masih berlangsung, dan di sofa di sampingnya, Alena juga tertidur lelap. Tama tidak terburu-buru untuk membangunkannya, tetapi dengan lembut membantunya berdiri dan membiarkannya bersandar di bahunya. Kemudian duduk tak bergerak di sofa, memperhatikan gema di atas panggung sambil menggunakan auranya untuk merasakan situasi di kamar sebelah. Pada saat ini, emosi keluarga Pollan telah mencapai titik terendah. Masing-masing dari mereka sangat sedih dan frustrasi. Yang paling hancur adalah paman ketiga Tama, Marvel. Dia tidak bisa mengerti bagaimana istrinya, yang menikah dengannya, bisa menjadi anggota penyerang. Pandangan dunianya tentang kasih sayang dan cinta sebagian besar telah runtuh pada saat ini. Putrinya, di sisi lain, masih tenggelam dalam emosi kematian ibunya. Dan tidak bisa melepaskan diri dari situasi itu. Adalah baik bahwa bibi dari pihak ibu, Teresa, menggendongnya dan terus menghiburnya. Marco, yang paling mirip dengan lelaki tua itu, mengepalkan tinjunya dan gemetar hebat. Setelah lama terdiam, dia membuka mulutnya dan berkata kepada orang banyak. Saya hanya berpikir dengan hati-hati, malam ini harus menjadi yang pertama kalinya dalam 10 atau 20 tahun ini. Seluruh keluarga kami berkumpul di luar keluarga Pollan, kecuali beberapa, hampir semua orang ada di sini. Pria tua itu mengangguk dengan lembut dan menghela nafas. Bahkan ketika kami datang, kami naik 2 pesawat, untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu pada seluruh keluarga bersama-sama. Kali ini benar-benar terlalu ceroboh. Wanita tua itu berkata sambil menangis dan menyalahkan dirinya sendiri. Ini semua salahku. Akulah yang menyarankan untuk datang mendukung Gema, bagaimanapun juga, dia baik pada keluarga Pollan kita. Marshall berkata, Bu, bagaimana kami bisa menyalahkanmu? Faktanya adalah bahwa Gema benar-benar melakukan bantuan besar untuk keluarga kami. Kami datang untuk mendukungnya, itu juga masuk akal. Tapi kita telah hidup terlalu nyaman selama bertahun-tahun, kesadaran akan risiko menjadi semakin tipis. Kali ini karena kita beruntung lolos dari bencana, maka di masa depan kita belajar dari rasa sakit. Pekerjaan keselamatan akan dibawa ke tingkat tertinggi. Saya percaya bahwa di masa depan tidak akan ada situasi serupa. Pria tua itu meraih tangan wanita tua itu dan berkata dengan serius. Marshall benar, kamu tidak bisa disalahkan untuk masalah ini. Aku dan ketiga putramu yang harus disalahkan karena tidak memikirkan hal ini dengan matang. Marco angkat bicara saat ini, Ayah, Ibu, Kakak, kamu tidak mengerti poin yang baru saja aku buat. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Marco. Marco melanjutkan, kami memang lumpuh dan ceroboh kali ini. Tapi ini hanya salah satu poin, yang lebih penting. Keluarga kami baru saja lumpuh kali ini dalam 10 atau 20 tahun terakhir. Sebelum pihak lain menangkap kesempatan, apa buktinya? Ini membuktikan bahwa pihak lain tidak kebetulan memenuhi kelalaian kami. Sebaliknya, itu membuktikan bahwa pihak lain mungkin telah berpikir. Bagaimana cara membunuh kita dalam satu langkah selama 10 atau 20 tahun terakhir? Ketika semua anggota keluarga Pollan mendengar kata-kata ini, ekspresi mereka semua terkejut. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.